Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alvin Motor. Kali ini langsung saja di sini di depan saya ada satu unit motor Honda Beat ya, Matic Honda Beat. Dimana di sini di bagian bodinya sudah tidak ada. Datang ke sini dalam kondisi berantakan ya. Dalam kondisi berantakan, tadinya sudah diperbaiki ya. Sudah diperbaiki tapi tidak ada hasil, tidak ada pengapian, apinya tidak ada percikan api dari kuil. Ya. Dan di sini juga di bagian ini kabelnya sudah berantakan ya. Di bagian kabel spool ini sudah terlepas, di bagian kabel regulator ini sudah tidak ada, sudah konektornya sudah terlepas, tidak tahu kemana ya. Dan untuk di bagian sini juga sudah, intinya di bagian kabel sudah tidak sesuai ya, sudah berantakan. Baiklah, di sini saya akan sedikit berbagi ilmu, mentutorialkan jalur-jalur dari spool menuju ke regulator ya, kabelnya, mengenal songket-songketnya dan warna kabel ya, dan fungsi-fungsinya ya. Baiklah, langsung saja. Langkah pertama yang perlu kita lakukan ya, kita cek pengapian yang dari pusat ya. Mana yang dari pusat? Yaitu dari spool ya. Dari spool ini mengeluarkan percikan api apa tidak. Cara pengecekannya ya, kita rendahkan dulu tripodnya biar teman-teman lebih jelas melihatnya dan mudah untuk dipahami. Di sini ya, yang dari spool, lebih tepatnya yang dari magnet, yang dari gulungan spool, ini kabelnya ada 3 biji ya, dimana kabel yang 3 biji ini ya, ini berbeda warna dan berbeda fungsi. Yang pertama yaitu kabel yang berwarna kuning, dimana kabel warna kuning ini berfungsi yaitu untuk pencahayaan saja, untuk penerangan, untuk lampu ya. Yang ini yang kabel kuning, output dari spool. Selanjutnya kabel yang berwarna putih, dimana fungsi dari kabel yang berwarna putih yaitu untuk menghidupkan motor ya, 12 volt yang nantinya akan masuk ke regulator, ke CDA dan ke coil, langsung ke busi ya. Ini yang putih, yang ini kuning, dan yang putih nanti ini masuk ke bagian regulator dulu, disaring menjadi 12 volt semuanya ya. Yang ini yang kuning strip biru ini adalah pulsar ya, full charge. Yang ini ya. Baiklah, kita lanjutkan. Tadi sampai di mana? Ya, sampai di, kalau nggak salah di sini, di kabel yang strip biru, yang biru strip kuning ya. Ya, di sini yang terakhir ini yang biru strip kuning. Berisik ya, soalnya ini di pinggir jalan dan tadi juga terganggu, ada yang beli spare part. Nah, kita lanjutkan di sini kabel yang biru strip kuning ini untuk pulsar ya. Dimana pulsar ini, kabel warna biru strip kuning ini harus terkoneksi nantinya ke CDA ya. Jika tidak terkoneksi, dijamin tidak akan mengeluarkan percikan ya. Baiklah, untuk di bagian spool mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke pengecekan. Untuk pengecekan bisa teman-teman gunakan multimeter ya. Ya, bisa menggunakan multimeter, tapi untuk mempermudah pemahaman bisa langsung menggunakan ini ya, alat manual. Dimana di sini ada bohlam sen ya, yang sudah kita rakit ya, dimana ini massa dan
12 volt. Ya, jadi intinya ini negatif dan positif ataupun sebaliknya, ya. Nah, udah disiapkan seperti ini. Ya, kita cek satu per satu. Kita cek yang untuk pencahayaan dulu, yang kabel yang berwarna kuning, ya. Nah, kita koneksikan seperti ini. Dan yang ini kita tempelkan ke ground, ya, ke ground. Bisa ke bagian bodi motor ini sendiri, ya. Kemana saja, yang penting ke bagian bodi besi motor ini sendiri. Nah, kita coba koneksikan ke sini. Kita tinggikan dulu tripodnya. Nah, kita koneksikan ke sini. Coba di engkol selak. Ya, di engkol menyala apa tidak. Bisa teman-teman lihat ini, ya. Lagi. Ya, udah up. Coba sekali lagi. Ya, ini menyala. Segini menyalanya terang, ya. Menyalanya terang, ya. Jadi menurut saya segini sudah normal, ya. Yang dari 10 sudah normal untuk pencahayaan. Kita cek yang kabel berwarna putih. Apakah ada tegangan, mengeluarkan tegangan? Langkahnya sama seperti tadi. Nah, engkol. Nah, lagi. Baiklah, sudah. Ya, saya kira ini sudah cukup. Ini terang. Jadi ini menandakan 12 volt lebih. Ya. Kalau yang sudah terbiasa dalam pengecekan di bagian tegangan api, jadi terangnya di bagian bohlam itu bisa sudah terbaca, ya. Jika ada kelemahan di bagian spool saat kita engkol tadi, dia tidak begitu terang di bagian bohlamnya, ya. Redup, berarti menandakan spool itu sudah lemah. Tapi sejauh ini di bagian spool ini masih normal, ya. Kabel kuning ini sudah mengeluarkan tegangan, kabel putih sudah mengeluarkan tegangan, ya. Dipastikan untuk di bagian spool ini normal, aman, ya. Kita pisahkan dulu. Nah, selanjutnya kita cek di bagian sini. Ini nantinya akan masuk ke regulator. Nah, ini secara tidak langsung dia akan set. Nah, keluar ke sini. Kuning dengan kuning, putih dengan putih, ya. Kita cek dulu menggunakan multimeter. Nah, ini kabel kuning dengan kuning, apakah sudah terkoneksi? Nah, jadi kabel kuning dengan kuning ini menandakan tidak adanya putus arus, tidak adanya putus di bagian kabel, ya. Ini sudah terkoneksi. Selanjutnya kita menuju ke kabel yang berwarna putih. Set. Kabel putih juga ini sudah terkoneksi, ya. Sudah terkoneksi. Ya, ini sudah terkoneksi. Selanjutnya kabel yang berwarna merah. Ini merah langsung masuk ke sini ke pengisian. Nah, kita keluarkan dulu. Nah, ini untuk aki yang plus, ya. Kita tempelkan. Nah, ini sudah terkoneksi juga. Jadi menandakan tidak adanya putus arus, tidak adanya putus kabel di bagian tengah gulungan kabel bodi. Nah, ya, bisa teman-teman langsung ke bagian kontak. Kebetulan kontaknya juga sudah tidak ada. Nah, ya, bisa kita koneksikan seperti ini. Kita koneksikan dulu kabel merah, karena ini akan paralel masuk ke pengisian dan juga masuk ke kunci kontak, ya.
Kita bawa dulu multimeternya. Ini masuk ke input ya. Input kunci kontak. Nah, input kunci kontak ini kabel yang warna merah polos. Kita koneksikan. Ya. Ini menyala. Ini menandakan bahwa tidak ada putus arus yang dari regulator menuju ke kontak, ke input. Nanti dia akan outputnya kabel warna ini. Warna merah strip hitam. Ini nanti masuk ke CDA. Ya. Baiklah, kabel yang berwarna merah ini sudah kita cek normal. Kabel merah, kabel putih, dan kabel kuning ini sudah normal, tidak ada putus arus. Lanjut ke warna hijau ya. Masuk ke warna hijau ini ground, masa ya. Apakah masa ini terkoneksi ke bagian bodi motor ini sendiri? Nah, kita tempelkan. Ya, ini sudah, ya, ini sudah terkoneksi. Nah, ini menyala. Cuman di bagian multimeter ini mungkin sudah lemah baterainya, ya. Suaranya sudah tidak begitu jernih, tapi ini menandakan menyala, berarti sudah terkoneksi. Nah, ya. Jadi kabel warna merah, warna putih, warna kuning, warna hijau ya, ini sudah normal, menandakan tidak adanya putus arus, tidak adanya putus kabel. Lanjut kita koneksikan ke sini ya. Kita koneksikan, dimana pengoneksian kabel, penyambungan kabel. Nah, supaya lebih kuat lagi proses penyambungannya seperti ini, kita bagi dua. Nah, kita masukkan, kita satukan, maksudnya gitu. Nah, kita putar-putar dan kita satukan. Ini proses penyambungan kabel versi saya, menurut saya seperti ini sudah cukup lumayan kuat. Begitupun penyambungan kabel yang lainnya sama seperti itu. Kita satukan. Ya, untuk pengoneksian penyambungan kabel di bagian bodi motor ini sendiri, ya diusahakan ini sesuai warna, karena ini masih bawaan pabrik, tidak mungkin salah. Ya, kuning dengan kuning, putih dengan putih, biru strip kuning dengan biru strip kuning. Ya, baiklah, setelah seperti ini, kita lanjut ke bagian sini. Ya, kita cek lagi. Kabel warna putih ke sini mengeluarkan api apa tidak, mengeluarkan tegangan apa tidak, selak. Nah, kabel putih normal, lanjut warna kuning.
Dek. Nah, udah. Jadi kabel putih dan warna kuning ini sudah mengeluarkan tegangan. Lanjut kita, karena di bagian songket, di bagian konektor regulator ini tidak ada, jadi kita ganti. Nah, untuk jalur pada regulator motor Honda Beat Karbu, ini untuk jalurnya sama saja ya dengan Kawasaki, KLX, motor Mio, Yamaha Mio ya, motor Vario Karbu, KPB ini sama ya. Jalur-jalurnya sama ya. Motor Beat Karbu, sekali lagi saya ulangi, motor Beat Karbu ya. Motor Vario lama, KPB, KPY, KPB, 5TL atau Mio seperti ini sama ya. Dan juga motor Kawasaki KLX, The Tracker ya, yang karbu ini sama ya. Dan yang terakhir motor Satria F, Satria FU ya, Satria F. Terus motor Smash, Suzuki Smash, Suzuki Shogun, ini jalur regulatornya sama ya. Jalurnya sama. Jadi kita perjelas, kita jelaskan lagi, kita klarifikasi supaya teman-teman bisa paham proses penyambungan di bagian kabel. Jangan salah ya. Input yang mana, output yang mana ya. Input untuk 12 volt dari spool untuk menyalakan motor itu yang mana ya. Dan input menuju dari spool yang tegangan untuk pencahayaan yang mana, dan outputnya yang mana, dan ground yang mana ya. Jadi teman-teman supaya bisa paham, supaya tidak salah proses pemasangannya nanti ya. Jadi teman-teman posisikan seperti ini ya. Ini regulator ya. Nah, kita koneksikan seperti ini. Klop. Ini jangan dulu masuk. Ya udah, kita masukkan saja. Klop. Nah. Ya, posisikan seperti ini. Dimana yang pertama yang perlu diingat, kabel ini ya, ini warna ini sudah tidak sesuai karena di bagian songket ini bukan yang ori. Jadi kabelnya beda warna ya, beda warna, beda tata letak warna karena ini netral. Untuk motor yang jenis kiproknya seperti ini netral. Tinggal kita atur posisi kabelnya ya. Dimana kabel yang berwarna kuning di bagian sini ya. Jadi jangan berpatokan kepada kabel, nanti terkecohkan oleh warna kabel karena di warna kabel ini sudah tidak sesuai. Nah, kita berpatokan ke nomor saja. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ya. Kita mulai dari nomor 1. Ya, nomor 1 ini ya, ini ground massa ya. Nomor 2 ini output dari spool. Nah, kabel warna putih. Dan untuk yang bawah ini ya, output dari regulator. Kalau ini tadi input dari spool ya, yang menuju ke regulator, dan ini output dari regulator ya, yang menuju nanti ke bagian kontak, ke bagian pengisian aki, ke bagian CDA nantinya. Dan untuk yang terakhir warna nomor 4, bukan warna, ini nomor 4 ya. Nomor 4 ini untuk pencahayaan ya, pencahayaan ke kabel warna kuning ya. Langsung saja kita praktekkan. Nomor 1 ini ground massa menempel ke bagian, kita koneksikan ke bagian kabel bodi pada motor ini sendiri yang berwarna hijau. Karena untuk jenis motor Honda Beat, ground warna kabelnya itu warna hijau untuk di bagian songket regulator atau songket kiprok.
Selanjutnya nomor 2. Urutan nomor 2. Urutan nomor 2 ini ya. Ini input yang menuju regulator output dari spool ya, yaitu kabel yang berwarna putih. Nah, ya, kabel kuning, kabel putih ini sudah terkoneksi, urutan nomor 2. Lanjut urutan nomor 3 ya. Urutan nomor 3 ini output dari kabel yang berwarna putih ya. Input menuju regulator, output dari regulator ini keluar warna ini ke urutan kabel yang nomor 3. Nah, ini masuknya ke kabel warna merah pada kabel bodi motor ini sendiri. Nah, dan yang terakhir kabel putih ya, atau urutan yang nomor 4. Urutan nomor 4 yang dari songket atau konektor regulator ini masuk ke kabel warna kuning yang dari spool. Baiklah, kita klarifikasi lagi, kita jelaskan lagi ya. Nomor 1 ini ground ya. Nomor 2 ini yang dari spool, kabel yang berwarna putih ya. Input menuju regulator, nanti outputnya keluarnya kabel ini ya. Urutan nomor 3, 1, 2, 3 ya. Satu masa ini warna putih dari spool ya. Input menuju regulator dari spool, nanti outputnya dari regulator urutan kabel yang berwarna 3, yang nomor 3 ya. Dan yang terakhir ini urutan nomor 4 ini pencahayaan, dimana pencahayaan ini tidak ada output dari regulator melainkan masuk ya, keluarnya dari sini lagi ya. Masuk cuman tersaring ke regulator dan keluar ke sini lagi ya. Input sekaligus output di satu kabel. Baiklah, langsung kita coba cek ya. Kita tes di kabel yang berurutan nomor, nah ini nomor 3. Kira-kira mengeluarkan tegangan atau mengeluarkan api, apa menyala apa tidak di bagian sini, engkol. Tidak mengeluarkan ya. Kita cek ke bagian inputnya, kabel warna kuning. Padahal tadi yang warna kuning ini sudah kita cek, yang berwarna putih maaf, yang dari spool sudah kita cek mengeluarkan tegangan. Nah, ini menyala, tapi outputnya ini tidak keluar. Kita cek lagi satu kali lagi. Nah, ini outputnya tidak keluar. Jadi saya curiga ke bagian regulator ya. Saya curiga ke bagian regulator, regulatornya ini sudah rusak ya, kemungkinan. Jadi kita coba ganti. Nah, ini regulatornya. Kita coba ganti. Nah,
Kita coba ganti menggunakan yang baru. Kita cek lagi output dari regulator. Urutan nomor 3, 1, 2, 3 ya. Ini outputnya. Input urutan nomor 2, output urutan nomor 3. Kita cek. Nah. Baiklah, ini sudah ada ya, sudah mengeluarkan tegangan yang sudah diatur tegangannya. Yang tadinya dari 10 ini low watt, keluarnya ini pasti 12 volt ya. Karena kapasitas di bagian motor ini sendiri ke bagian CDA dan komponen lainnya ya, yang sudah keluar dari regulator itu 12 volt tegangannya. Baiklah, langsung kita coba. Kita cek dari coil. Langsung saja dari kabel coil. Coba seladi ayah percikan itu. Ya. Kontak nak candi pasang. Kontaknya kita koneksikan dulu. Kebetulan ini kontaknya sudah putus, jadi kita sambung saja. Seharusnya ini ada percikan, soalnya untuk di bagian kabel, di bagian regulator sudah normal, ya. Bisa teman-teman lihat. Oke lah kak, job. B. Udah, ya. Ini sudah mengeluarkan percikan. Langsung kita coba nyalakan. Seharusnya ini menyala. Jika di bagian busi tidak bermasalah di bagian busi. Oke, ulang kak. Nyetrum. Seharusnya ini menyala, ya. Langsung kita ulang kak. Kita coba nyalakan. Baiklah, motor ini sudah menyala ya. Sudah menyala. Coba lepas gas nak. Ya, untuk pengapian ini saya kira sudah normal. Bisa teman-teman lihat di bagian magnet ini sudah berputar. Motor hidup. Cuman di bagian magnet ini goyang. Entah itu pemasangan di bagian kruk asnya, entah kruk asnya ini bermasalah, atau di bagian kipasnya. Tapi kayaknya ini di bagian kipasnya saja ya, karena untuk di bagian magnetnya tidak goyang ya, kipasnya saja. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya. Nanti untuk proses selanjutnya yaitu tinggal perapian saja ya, diisolasi di bagian kabel-kabel yang terbuka. Takutnya nanti terjadi konsleting ya. Kita rapihkan di bagian kabel-kabel ya. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang membutuhkan ya dalam proses pemasangan jalur-jalur kabel motor Honda Beat Karbu yang sedang kebingungan. Baiklah, jika bermanfaat silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar supaya saya lebih semangat lagi untuk berbagi dan beredukasi. Assalamualaikum. Pahan.